Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Semoga Allah merahmati Habab. Ia telah masuk Islam karena keinginannya, berhijrah karena taat dan hidup sebagai mujahid. Ali bin Abi Thalib. Ummu Anmar al-Huzayyah pergi ke pasar An-Nahasin di Mekah. Ia ingin membeli seorang budak untuk membantunya, dan memanfaatkan tenaganya. Ia memperhatikan wajah-wajah budak yang ditawarkan untuk dijual. Pilihannya jatuh pada seorang anak kecil yang belum lagi balik. Ia mendapati anak tersebut sehat badannya dan tanda-tanda kecerdasan terpancar jelas di wajahnya. Hal itu yang membuat Ummu Anmar tertarik untuk membelinya. Ummu Anmar lalu menyerahkan uang untuk membelinya, kemudian membawa pulang bocah budak tersebut. Di tengah jalan, Ummu Anmar menoleh kepada budak kecil tadi dan bertanya, "Siapa namamu, wahai anak?" Ia menjawab, "Habab." Ummu Anmar bertanya lagi, "Lalu siapa nama ayahmu?" Ia menjawab, Al-Arad. Ummu Anmar bertanya kembali, "Dari mana engkau berasal?" Ia menjawab, "Dari Najd." Ummu Anmar menukas, "Kalau begitu engkau adalah orang Arab." Ia membalas, "Benar, saya berasal dari Bani Tamim." Ummu Anmar bertanya, "Lalu apa yang membuatmu sampai ke tangan para penjual budak di Mekah?" Ia menjawab, "Sebuah kabilah Arab telah menyerang kampung kami. Mereka mengambil hewan ternak, menyandera para wanita dan anak-anak. Dan aku termasuk seorang anak yang tertangkap. Aku terus menjadi budak dengan tuan yang silih berganti sehingga aku dibawa ke Mekah. Dan kini aku berada di tanganmu." Ummu Anmar mengirimkan budaknya ini ke seorang pandai besi yang ada di Mekah untuk diajarkan kepadanya bagaimana cara membuat pedang. Dengan cepat budak ini mempelajari dan menguasai cara pembuatan pedang. Begitu Habab sudah semakin besar, Ummu Anmar menyewakan untuknya sebuah toko dan membelikan segala perabotannya. Dan di toko tersebut, Habab mulai mengkomersialkan keahliannya dalam membuat pedang. Nama Habab sudah terkenal di Mekah. Banyak orang yang datang kepadanya untuk membeli pedang. Sebab ia terkenal dengan sifat amanah, jujur dan sempurna dalam membuat pedang. Meski Habab masih berusia muda akan tetapi ia memiliki pemikiran dan kearifan seperti orang dewasa. Jika ia sudah selesai melaksanakan tugasnya, ia sering menyendiri dan berpikir tentang masyarakat jahiliyah yang terjerembab dalam kerusakan dari mulai kaki hingga ujung kepala mereka. Ia merasa aneh dengan kebodohan dan kesesatan yang terjadi pada kehidupan masyarakat Arab sehingga dirinya menjadi salah satu korban dari sifat mereka tersebut. Dia sering mengatakan, malam ini harus segera berakhir. Dia berharap agar umurnya diperpanjang sehingga ia sempat melihat sirnanya kegelapan dan terbitnya terang. Penantian Habab tidak berlangsung lama. Telah sampai pada dirinya bahwa ada sebuah sinar yang muncul dan keluar dari seorang pemuda Bani Hashim yang dikenal dengan Muhammad bin Abdullah. Habab pun pergi menjumpainya, dan mendengarkan sabdanya. Ia amat terpesona dengan sinarnya. Habab pun menjulurkan tangannya kepada orang tersebut dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Dia telah menjadi orang keenam yang masuk Islam di muka bumi ini sehingga ada orang yang berkata, waktu telah mendahului Habab sehingga ia menjadi orang yang keenam dalam Islam. Habab tidak menyembunyikan keislamannya dari siapapun. Dan hal itu segera terdengar oleh Ummu Anmar, dan ia pun menjadi marah dibuatnya. Ia kemudian mengajak saudaranya yang bernama Sibah bin Abdul Uzza, dan mereka juga berjumpa dengan sekelompok pemuda Huza'ah. Semuanya berangkat untuk menemui Habab dan mereka mendapati Habab sedang tekun melakukan tugasnya. Maka datanglah Sibah menghadapi Habab dan berkata kepadanya,
Kami telah mendengar sebuah berita tentangmu yang kami sendiri tidak mempercayainya. Berita apa itu? Siba berkata, banyak orang yang mengatakan bahwa engkau telah keluar dari agama dan kini engkau menjadi pengikut seorang pemuda dari Bani Hashim. Habab lalu berkata dengan tenang, aku tidak keluar dari agama, akan tetapi aku telah beriman kepada Allah yang Esa dan tidak memiliki sekutu baginya. Aku telah menyingkirkan berhala-berhala kalian dan aku bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusannya. Begitu kalimat yang diucapkan Habab sampai di telinga Siba dan orang-orang yang bersamanya, maka mereka langsung merangsek ke arah Habab untuk memukulinya dengan tangan mereka, dan menendangnya dengan kaki mereka. Dan mereka melemparkan ke tubuhnya benda apa saja dari besi pemukul dan potongan besi yang dapat mereka raih. Sehingga Habab terpuruk ke tanah kehilangan kesadaran dengan darah berlumuran. Menyebarlah di Mekah kisah yang telah terjadi antara Habab dan tuannya dengan begitu cepat bagaikan api yang membakar daun kering. Semua manusia keheranan dengan keberanian yang dimiliki Habab. Sebabnya belum pernah mereka dengar bahwa ada orang yang menjadi pengikut Muhammad lalu berdiri di depan manusia untuk menyatakan keislaman dirinya dengan begitu tegas dan menantang seperti Habab. Para pemuka Quraisy pun kaget oleh kisah Habab ini. Tidak pernah terbersit di hati mereka bahwa akan ada seorang Buddha seperti Buddha Ummu Anmar yang tidak memiliki keluarga yang dapat melindunginya dapat begitu berani dan keluar dari kekuasaan tuannya. Buddha tersebut telah berani mencela Tuhan-Tuhan mereka dengan jelas, dan menganggap bodoh agama bapak dan leluhur mereka. Dan para pembesar Quraisy semakin yakin bahwa Buddha ini akan semakin berani lagi. Perkiraan pemuka Quraisy tadi tidak meleset. Keberanian Habab rupanya telah mampu menggerakkan para sahabatnya yang lain untuk menyatakan keislaman mereka. Maka mereka mulai mengucapkan kalimat kebenaran dengan terang-terangan satu demi satu. Dan sebagian dari mereka saat itu adalah Abu Sufyan bin Harb, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal bin Hisham dan mereka semua sedang berbicara tentang Muhammad. Mereka melihat bahwa kekuatan Muhammad dari hari ke hari bahkan dari waktu ke waktu semakin bertambah kuat dan besar. Maka suku Quraisy bertekad untuk mencegah penyakit ini sebelum semakin parah. Dan mereka memutuskan agar setiap anggota kabilah menyiksa pengikut Muhammad sehingga mereka murtad dari agamanya atau hingga mereka mati. Kepada Siba dan kaumnya diberikan tanggung jawab untuk melakukan penyiksaan kepada Habab. Maka setiap kali hari terasa panas dan sinar mentari terasa membakar bumi, mereka akan membawa Habab ke lembah Mekah. Mereka menanggalkan pakaian Habab dan memakaikan padanya pakaian besi. Mereka tidak memberikan air kepada Habab sehingga jika ia sudah merasa amat payah, maka mereka akan berkata kepadanya, siapa menurutmu Muhammad itu? Ia menjawab, dia adalah hamba dan Rasul Allah. Ia datang kepada kami dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran agar dapat mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya. Lalu mereka memukulkan tangan mereka ke tubuhnya dan berkata, menurutmu apakah Lata dan Uzza itu? Ia menjawab, keduanya adalah berhala yang tuli dan bisu, tidak memberikan mudarat ataupun manfaat. Lalu mereka membawakan batu-batu yang panas dan menempelkan batu tersebut di punggung Habab. Mereka membiarkan bebatuan panas tersebut di punggung Habab sehingga keluarlah keringat dari kedua pundaknya. Ummu Anmar tidak kalah bengis dari saudaranya yang bernama Siba. Dia pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampir di toko Habab dan berbicara kepadanya. Maka ia langsung marah dengan pemandangan yang telah Habab dan langsung mengambil besi panas dari tempat pembakarannya kemudian ia meletakkannya di atas kepala Habab sehingga kepalanya melepuh dan ia hilang kesadaran dan Habab sering berdoa jelek untuk Ummu Anmar dan saudaranya yang bernama Siba. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah, maka Habab pun mempersiapkan diri untuk berhijrah. Akan tetapi Habab tidak pergi meninggalkan Mekah kecuali setelah Allah mengabulkan doa yang ia panjatkan bagi keburukan Ummu Anmar. Ummu Anmar terkena penyakit sakit kepala yang belum pernah terdengar penyakit kepala sehebat itu. Ummu Anmar meraung karena kesakitan seperti seekor anjing yang menggonggong. Maka anak-anaknya mencari tabib ke seluruh tempat yang dapat membantu menghilangkan penyakit yang diderita ibu mereka. Ada orang yang menyarankan bahwa Ummu Anmar tidak akan sembuh dari penyakitnya kecuali bila ia mau menyulut kepalanya dengan api. Maka Ummu Anmar pun menyulut kepalanya dengan besi yang dipanaskan, maka setelah ia melakukannya ia pun terbebas dari sakit kepala yang dideritanya. Dalam perlindungan bangsa Ansyar di Madinah Habab merasakan ketenangan yang sudah sekian lama tidak ia rasakan.
Ia begitu senang berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya halangan dan rintangan. Ia turut serta mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar dan berjuang di bawah komandonya. Ia juga turut serta dalam perang Uhud, dan Allah membuat hatinya saat ia melihat Sibah bin Abdul Uzza, saudara Ummu Anmar yang menjumpai kematiannya di tangan singa Allah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia diberikan umur yang panjang sehingga ia merasakan kepemimpinan semua Khulafa ar-Rasyidin yang 4. Dan Habab hidup di bawah pengawasan mereka dengan Umar bin Khattab dalam ruangan kehilafahannya. Umar langsung menaikkan tempat duduk buat Habab dan Umar terlihat berlebihan dalam mendekatkan diri kepadanya. Umar berkata kepada Habab, tidak ada seorang pun yang lebih berhak untuk mendapatkan posisi seperti ini selain Bilal. Kemudian Umar bertanya kepada Habab penyiksaan yang paling keras ia rasakan dari kaum musyrikin. Namun Habab merasa enggan untuk menceritakannya. Begitu Umar mendesak agar Habab bercerita, maka Habab menyibakkan selendang dari punggungnya. Maka kagetlah Umar dengan apa yang ia lihat di punggung Habab. Umar bertanya, bagaimana bisa seperti ini? Habab menjawab, kaum musyrikin menyalakan kayu bakar sehingga menjadi bara, kemudian mereka menanggalkan bajuku. Kemudian mereka menarik tubuhku untuk tidur di atasnya, sehingga daging punggungku terkelupas dari tulang. Tidak ada yang memadamkan api tersebut kecuali air keringat yang berjatuhan dari tubuhku. Akan tetapi ia mempergunakan uangnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh orang lain. Ia meletakkan dirham dan dinarnya pada sebuah tempat di dalam rumahnya yang telah diketahui oleh orang-orang fakir miskinnya dan juga tidak pernah menguncinya. Orang-orang fakir dan miskin tadi selalu datang ke rumahnya dan mengambil harta tersebut sekehendak mereka tanpa perlu meminta atau izin terlebih dahulu. Meski demikian, Habab masih merasa khawatir bila dirinya akan dihisab nanti atau akan diazab karena harta tersebut. Beberapa orang sahabatnya bercerita, kami menjenguk Habab saat ia sekarat. Ia berkata, di tempat ini terdapat 80.000 dirham. Demi Allah, aku tidak pernah menyembunyikannya dan aku tidak pernah menghalangi orang yang memintanya. Kemudian ia menangis. Para sahabatnya bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ia berkata, aku menangis karena banyak sahabatku yang sudah wafat namun mereka tidak mendapatkan ganjaran kebaikan mereka di dunia ini sedikit pun. Sedangkan aku masih hidup hingga sekarang dan mendapatkan harta seperti ini yang membuatku khawatir bahwa ini adalah ganjaran kebaikan yang pernah aku lakukan. Begitu Habab menemui ajalnya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berdiri di hadapan kuburnya dan berkata, semoga Allah merahmati Habab. Dia begitu semangat masuk ke dalam Islam. Berhijrah karena patuh kepada Rasul dan hidup sebagai seorang pejuang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang memperbagus amalnya.